عبارة عن أقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali. Ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di terjemah tafsir dari surat Ali Imran. Dan kita sampai pada ayat 96. Dan ini termasuk juz yang keempat ya. Dan kitabnya mohon maaf belum selesai diedit, sehingga saya masih mengambil pakai PDF, pakai Word. Ayat 96 dan 97 ya. Temanya tentang haji. Jadi apa? Tentang haji.
Rumah pertama kali yang dibangun untuk ibadah apa, Pak? Atau masjid pertama kali yang dibangun di muka bumi, masjid apa? Masjid pertama kali yang dibangun di muka bumi, masjid apa? Masjidil Haram. Setelahnya Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya antara masjid yang pertama dan berikutnya? Insya Allah kita akan baca di tafsirnya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu ayat 96. Inna. Kalau membaca inna itu saya agak sering teringat-ingat setelah melihat medsos. Medsos. Ada seseorang yang bisa bahasa semut katanya. Setiap perkataannya menggunakan inna. Nggak tahu kan? Ya, nggak usah dibahas. Taib. Bismillah. Inna, sesungguhnya. Awal pertama, baitin, rumah. Awal bait, rumah yang pertama, atau rumah yang pertama. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama. Maksudnya di sini adalah rumahnya siapa? Rumah Allah. Baitullah, rumahnya Allah. Maksudnya apa? Masjidil Haram, Ka'bah. Maksudnya adalah Ka'bah. Dinamakan dengan Ka'bah, Bakkah, Baitullah, Al-Baitul Atiq. Taib. Wudi'ah, dibangun, diletakkan. Linnas, untuk manusia, seluruh manusia. Sekali lagi, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia. La, sungguh atau benar-benar. Alladzi, ya, karena ini benda maka adalah. Ya adalah, atau ialah boleh. Bakkah. Bakkah. Nama lain Makkah adalah Bakkah. Jadi Makkah, Bakkah. Nanti kita baca di tafsirnya. Ada beberapa nama lain. Taib. Sekali lagi dari awal. Inna awwala baitin, wudi'a linnas, lalladzi, ia adalah atau ialah, bi Bakkah, di Bakkah, Makkah, mubarakan, yang penuh berkah, wahudan, sebagai petunjuk.
lil alamin, bagi seluruh alam. Sempurna sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ia adalah Makkah, penuh dengan berkah dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Fihi, di dalamnya. Hi kembali kemana? Kalau kembali ke Baka seharusnya fiha, ya kan? Karena muannas. Fihi kembali ke al-bait, maksudnya baitullah. Fihi, di dalamnya, di dalam baitullah. Baitullah apa? Ka'bah. Di dalamnya, di dalam baitullah, ayatum, terdapat tanda-tanda atau ada tanda-tanda. Fi itu memiliki makna ada. Ustadz fil masjid, ustadz ada di masjid. Sekali lagi, fihi ayatum bayyinat, ada tanda-tanda yang bayyinat, yang jelas, terang. Maqamu Ibrahim, itulah maqam Ibrahim. Jadi ayat-ayat yang jelas apa? Maqam Ibrahim. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Apa arti maqam? Makam, bukan makam, Pak. Maqam. Kalau makam nanti beda arti. Maqam, tempat berdiri Nabi Ibrahim, atau tempat pijakan. Nanti tafsirnya beberapa. Wa man, barang siapa, dakhalahu, dakhala memasuki, hu kembali ke al-bait. Wa man dakhalahu, dan barang siapa memasukinya, kana aminan, dia mendapatkan keamanan, dia aman. Wa lillah, milik Allah, bagi Allah, terhadap Allah. Ala nas, ala di sini artinya kewajiban, kewajiban atas manusia. Sekali lagi, walillah, dan bagi Allah. Ala nas, kewajiban atas manusia. Asalnya gini, Pak. Ala nasi hijjul bait lillah. Kenapa didahulukan lillah? Memberikan penegasan, benar-benar haji untuk siapa? Lillah, tidak ada yang lain. Sehingga didahulukan. Sering kita bahas apa? Sesuatu yang di akhir kemudian didahulukan, memberikan arti penegas, penguat. Taib. Sekali lagi, alan nas, kewajiban atas manusia. Hijjul bait, berhaji, al-bait, ke baitullah. Sekali lagi, walillahi 'alan nasi hijjul bait, kewajiban atas manusia berhaji ke baitullah lillah, untuk Allah, terhadap Allah, karena Allah. Man,
Man, siapa? Istata'a, bagi yang mampu, bagi yang bisa, mampu. Sehingga kita mengenal lafaz istita'ah, kemampuan. Sekali lagi, man, siapa? Istata'a, yang mampu, sabilan, mengadakan perjalanan, ilaihi, kepadanya. Hi kembali ke haji, haji ke Baitullah. Sekali lagi, man istata'a ilaihi sabilan, siapa mampu mengadakan perjalanan, ilaihi, kepadanya, ke Baitullah. Wa man kafara, kafara, ingkar, kufur. Kufur apa? Tidak mau haji. Sudah punya kemampuan, tidak mau haji. Fa innallaha ghaniyun, maha kaya, tidak butuh maksudnya, anil alamin, dari seluruh alam, seluruh manusia, sempurna. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas. Maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya, ia menjadi aman atau mendapatkan keamanan. Dan terhadap Allah, bagi Allah kewajiban manusia berhaji ke Baitullah, siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tafsirnya. Ayat 96, 97 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwasanya agama yang dibawa, baik perkara usulnya, perkara pokoknya, maupun perkara furu'nya, perkara cabangnya, tentang kenabian, tentang ketuhanan, tentang perkara makan, syariat. Jadi, baik perkara usul, perkara pokok, perkara tentang akidah, maupun perkara furu', perkara yang sifatnya adalah makan makanan. Semuanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW kembali kepada milahnya Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah perkara haji. Munasabatul ayat lima qablaha, korelasi hubungan ayat 96 dengan ayat yang sebelumnya. Lamma amarallahu ta'ala bittiba'i millati Ibrahim fit tauhid, ketika Allah merintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti milah agama Nabi Ibrahim dalam hal tauhid.
wa tarka syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Itulah agamanya Nabi Ibrahim, agama yang mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Amarahum bittiba'ihi, Allah merintahkan kepada mereka bittiba'ihi, dengan mengikutinya, bita'zimil baitil haram, dengan mengagungkan rumah yang Allah muliakan. Baitul Haram atau Baitul Muharram, nama lain dari Ka'bah. Dengan apa Allah perintahkan mengagungkan? Gimana cara mengagungkan rumahnya Allah Baitul Haram? Bil haji wa ghairihi, dengan berhaji dan yang lainnya. Jadi cara Allah merintahkan untuk mengagungkan rumahnya Baitullah, Baitul Haram, adalah bil haji wa ghairihi, dengan haji dan yang lainnya. Haji dan semua manasik-manasik haji. Fahajjul baiti min a'zami sya'airi millati Ibrahim, maka berhaji ke Baitullah min a'zami sya'airi millati Ibrahim, termasuk syiar yang paling agung dalam millah Nabi Ibrahim. Wa min khususiyati dinihi, dan termasuk khususiyat, perkara yang khusus dalam agama Nabi Ibrahim. Jadi ketika Allah ingin menjelaskan kepada orang Yahudi dan Nasrani tentang milahnya Nabi Ibrahim, ritual ibadahnya Nabi Ibrahim, di antaranya perkara haji. Kenapa Pak? Di antara yang dibahas ketika menjelaskan orang Yahudi Nasrani tentang perkara haji, di antara perkara yang dijelaskan kepada Yahudi Nasrani perkara haji. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhaji. Di antara syariat awal yang mereka tidak jalankan adalah perkara haji. Sedangkan mereka mengeklaim mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wa aidan fa innal yahuda hina huwilatil qiblatu ila Ka'bah, dan juga sesungguhnya orang-orang Yahudi ketika kiblat ke Ka'bah dirubah, ta'inu fi nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela, menodai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Baqarah yang sebelumnya, ketika peristiwa perpindahan kiblat, maka mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi berkomentar, orang musyrik berkomentar, dan orang-orang munafik pun berkomentar. Orang Yahudi mengatakan, apa ini agama Muhammad? Kemarin ikut kami menghadap ke kiblatnya, menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Ini agama apa-apaan ini? Baru saja kemarin, sekarang berubah. Kata orang musyrik, loh, tuh kan Muhammad dan pengikutnya, ya, ketika dia hijrah, sekarang kiblatnya ikut ke kita, nanti juga kembali ke kita. Ini komentar orang musyrik. Komentar orang munafik, tuh agamanya Muhammad nggak jelas. Kemarin ke sana, sekarang ke sini. Tidak punya komitmen. Itulah firman Allah, sayaqulus sufaha'u minan nas ma'wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi sebelum perubahan arah kiblat,
sudah Allah turunkan ayatnya. Nanti akan berkomentar orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Apa sebab yang menjadikan mereka berpaling dari kiblat yang pertama? Sebelum ada komentar, sudah turun ayatnya. Jadi tenang, tidak perlu banyak dikomentari. Nanti ketika turun ayat perubahan, pasti mereka berkomentar. Benar. Wa qalu, dan mereka berkata, Baitul Maqdis afdal wa haqqu bil istiqbal. Yaitu orang-orang Yahudi berkomentar, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Mana Pak? Di Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Afdal, lebih utama, wa ahaq, dan lebih berhak, bil istiqbal, untuk menghadap ke sana. Li'annahu wudi'a qabla al-Makkah, karena sesungguhnya ia dibangun sebelum Ka'bah. Wa huwa ardul mahsyar, dan ia adalah bumi mahsyar, bumi yang akan dikumpulkan manusia. Wa qiblatu jami'il anbiya, dan kiblatnya semua para nabi. Ini pengakuan siapa? Yahudi. Baitul Maqdis afdal wa ahaq, lebih afdal, lebih berhak untuk seorang hamba menghadap kepadanya. Dia yang pertama dibangun. Dia adalah ardul mahsyar. Dia adalah kiblatnya semua nabi. Fa'akdabahumullah bidzalik. Maka Allah membantah, mendustakan pernyataan mereka biqaulihi, dengan firman-Nya. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali wudi'a, dibangun, linnas, untuk seluruh manusia, lalladzi bi Bakkah, ia adalah Mekah. Nama lain dari Mekah adalah Bakkah. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Wahudan, sebagai petunjuk, lil alamin, bagi seluruh manusia. Yaitu inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, wudi'a li jami'in nas, yang dibangun untuk semua manusia, li ibadatillah, dibangun untuk apa? Li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Dibangunnya bukan untuk hal yang lain, tapi dibangun untuk beribadah kepada Allah. Fayatufuna bihi, lalu mereka melakukan tawaf padanya. Wa yusalluna ilaih, mereka salat menuju padanya. Wa ya'taqifuna indahu, dan mereka beritikaf di dalamnya. Al-Baitul Haram, itulah rumah yang dimuliakan. Al-Waqi', yang terletak fi Makkah, di Makkah. Walladhi yazdahimun nasu haulahu, dan tempat yang manusia beramai-ramai, berdesak-desakan sekitarnya. Wa huwal Ka'bah, itulah Ka'bah, allati banaha Ibrahimul Khalilu alaihissalam, yang Ka'bah adalah tempat yang dibangun oleh Ibrahim al-Khalil, sang kekasih alaihissalam. Alladhi yaz'umu kulla min ta'ifatin nasara wal yahud annahum ala millatihim, yang setiap kelompok dari dua kelompok Nasrani dan Yahudi, annahum ala millati, mereka mengklaim bahwa mereka di atas agama Ibrahim. Baik orang Yahudinya
baik orang Nasrani, mereka mengatakan kami itu yang di atas agama Nabi Ibrahim. Wa ma'a dzalika, padahal la yahujjuna ilal bait, padahal mereka mengklaim bahwa mereka di atas agama millah Ibrahim, namun la yahujjuna ilal bait, mereka tidak berhaji ke Baitullah alladzi banahu, yang Ibrahim telah membangunnya. Jadi Yahudi Nasrani berhaji gak Pak? Tidak. Syariatnya memerintahkan? Iya. Mereka mengklaim di atas agama Nabi Ibrahim, namun mereka tidak melakukan haji. Padahal Allah perintahkan. Dan Nabi Ibrahim pun memanggil manusia untuk berhaji. Wa nadan nasa ila hajjihi, dan Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji. Wa huwa maudhi'un mubarak, dan ia adalah tempat yang penuh keberkahan. Fihi barakatun katsirah, di dalam tempat tersebut banyak keberkahan. Minal manafi' ad-diniyah, dari manfaat-manfaat agama, wad dunyawiyah, dan juga dunia. Kebaikan agama maupun kebaikan dunia itu ada. Kal ujuril mudha'afah, di antara keberkahan kebaikan dunia adalah al ujurul mudha'afah, pahala-pahala yang dilipat gandakan. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi dibandingkan salat di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, perbandingannya berapa? 1000. Masjidil Haram dibandingkan Masjid Nabawi berapa? 100.000. Al-ujurul mudha'afah, pahala-pahalanya dilipat gandakan. Wal arzaqil wafirah, rezekinya pun banyak, pahalanya besar, rezekinya pun banyak. Wa huwa manarun yuhtada bihi, dan ia adalah tempat keluarnya cahaya yang seseorang dapat mendapatkan hidayah. Wa tahsulu fihi anwa'ul hidayat, dan diperolehnya semua jenis petunjuk-petunjuk li jami'il alamin, untuk seluruh manusia. Wa min dzalika, dan diantaranya annahu qiblatun yastaqbiluhal muslimin, bahwasanya ia adalah tempat kiblat yang orang-orang muslim menghadapnya fi sholawatihim, di dalam salat-salat mereka. Wa yaqsidunahu fi hajjihim wa umratihim, dan yang mereka tuju dalam haji mereka dan umrah mereka. Sehingga ayat tadi, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, juga sebagai ayat bantahan kepada orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwasanya rumah pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa lebih berhak dan lebih afdal. Maka Allah tegaskan, tidak, sesungguhnya rumah pertama kali adalah Ka'bah. Ini bukan berarti tidak memuliakan Masjidil Aqsa, tidak. Tetap Masjidil Aqsa punya kemuliaannya, dan memiliki banyak kemuliaannya. Dan di antara kemuliaannya kita bisa perhatikan dalam peristiwa Isra Mi'raj,
di mana Rasulullah SAW sholat sebagai imam seluruh para nabi-nabi di mana? Masjid Aqsa. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, an Abi Darrin radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qultu, aku bertanya. Siapa? Abu Dar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Al-Masjidul Haram. Ia berkata, siapa? Abu Dar Al-Ghifari. Qultu summa ay, kemudian mana lagi? Setelah Masjidil Haram, masjid mana lagi? Al-Ikhlas? Beliau menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Secara bahasa apa artinya, Pak? Kalau Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Masjidil Aqsa, apa arti Aqsa? Ujung. Masjid yang jauh, yang ujung. Dalam surat Yasin, wa jaa rajulun min aqsal Madinah, datang seorang laki dari ujung kota. Apa arti Aqsa? Ujung. Jadi kalau cari rumahnya Pak Fulan di mana? Aqsa Duta. Maksudnya paling ujung, paling belakang dia tuh. Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling ujung, paling jauh. Qultu, aku bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Maksudnya pembangunan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram, berapa? Bukan jarak, maksudnya jarak pembangunannya, Pak. Setelah dibangun Masjidil Haram di zaman Nabi Ibrahim, kemudian setelahnya dibangun Masjidil Aqsa, berapa? 40 sana, 40 tahun. Sehingga jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa pembangunannya berapa? 40 tahun. Bukan jarak tempuh, jarak pembangunan. Masjid Al-Ikhlas dengan Masjid Nurul Iman, berapa Pak jaraknya? Mana lebih duluan? Al-Ikhlas. Baru ada Masjid Nurul Iman. Summa aynama adrakatka shalah ba'du fasallih. Kemudian di mana saja engkau mendapati salat, maksudnya apa? Di mana saja engkau mendapati waktu salat sudah tiba, fasallih, maka salatlah. Tidak perlu apa? Ntar nanti saya mau sholatnya di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Maka Rasul mengatakan enggak. Dimanapun tempatnya mendapati waktu sholat sudah masuk, fasollihi, maka segeralah sholat. Fa innal fadla fihi, sesungguhnya keutamaan ada padanya. Jadi iya bahwasanya apa? Salat di Masjidil Haram 100.000. Salat di Masjid Aqsa juga ada kebaikannya.
Apakah ketika mau sholat harus nunggu ke sana dulu? Tidak. Dimanapun tempatnya sudah mendapati waktu sholat, sholat segera. Fa'inal fadla fihi, karena sesungguhnya kebaikan itu pada waktu tersebut. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu ia mengatakan, kanatil buyutu qablahu, bahwasanya rumah-rumah sebelumnya, walakinnahu kana awwala baitin wudi'a li ibadatillah, akan tapi rumah pertama kali yang dibangun untuk beribadah kepada Allah dia. Maka rumah pertama kali yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Masjidil Haram, Baitullah. Di mana? Di mana Baitul Haram? Di Mekah. Kan tadi ayatnya, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun adalah Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah. Nama lain Mekah adalah Bakkah. Wa summiyat Makkatu bihadal ism, dan Makkah itu dinamakan dengan nama ini, nama Bakkah. Li'annaha, di antara sebabnya kenapa dinamakan Bakkah. Nama lain Makkah adalah Bakkah. Yang pertama karena sebabnya, li'annaha tabukku a'naqal jababirah ida alhadu fihi bidulmin ay tudilluha wa tadukkuha. Dinamakan Bakkah karena tabukku, karena ia menghinakan, membinasakan, membenturkan, membinasakan a'naqal jababirah, leher-lehernya orang yang sombong. Ketika mereka ingin berbuat kedzaliman di dalamnya, dinamakan Bakkah karena orang yang dia itu ingin berbuat kedzaliman dengan kesombongannya di dalam Ka'bah, Allah akan binasakan. Seperti apa? Seperti kisah apa? Kisah apa? Ashabul Fil, ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu kan kisahnya, kisah Ashabul Fil. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, datang dari Habasyah membawa pasukan gajah. Jadi gajahnya didatangkan dari Habasyah. Kemudian Allah kirimkan tentaranya yang paling kecil. Apa itu? Burung. Burung apa namanya? Burung apa namanya? Burung ababil. Tidak disebutkan namanya, Pak. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi bukan namanya burung ababil,
Ababil artinya berbondong-bondong. Toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Cari di Google burung ababil, nggak ketemu. Memang bukan namanya. Karena ababil artinya adalah berbondong-bondong. Kadang ada yang berdoa, ya Allah hancurkan mereka dengan burung ababil. Itu kan maksudnya apa nih? Taib. Waqila, dan ada yang berpendapat dinamakan Bakkah li'anna an-nasa yatabakkuna fiha ay yatazahamun, karena mereka manusia meramaikan bersama-sama, berdesak-desakan bersama-sama. Jadi Bakkah itu artinya beramai-ramai, berdesak-desakan. Beramai-ramai, berdesak-desakan. Kapan, Pak? Saat kapan? Saat kapan, Pak? Manusia beramai-ramai, berdesak-desakan? Tawaf. Kalau tawaf sendiri apa beramai-ramai? Ramai-ramai ya? Berdesak-desakan? Iya. Kapan sepinya? Saat corona, saat COVID ya. Dinamakan Bakkah karena apa? Yatazahamun, beramai-ramai, berdesak-desakan. Ini yang kedua, dinamakan Bakkah tadi karena Allah membinasakan orang yang ingin berbuat kedzaliman di dalamnya. Dua, karena beramai-ramai, berdesak-desakan. Yang ketiga, waqila, dinamakan Bakkah li'annahu la yusilu ilaiha illa bimasyaqqatin wa ta'bin. Dinamakan Bakkah karena tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan masyaqqah. Apa arti masyaqqah? Berat. Wa ta'bin, dan capek lelah. Jadi apa? Untuk bisa sampai ke Ka'bah itu perlu perjuangan. Perjuangan nggak, Pak? Perjuangan dari Indonesia ke sana. Naik kapal berbulan-bulan, naik pesawat 9 jam. Turun-turun kan perlu capek juga, lelah. Makanya habis umroh atau haji biasanya apa, Pak? Selesai haji umroh kalau sudah nyampe rumah biasanya apa? Yang dirasa batuk, pilek, capek. Baik, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Dalam bahasa Arab, jika ada sesuatu yang istimewa, dia akan memiliki banyak nama. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Sesuatu yang istimewa pasti memiliki banyak nama. Ka'bah itu kan istimewa, maka dia memiliki banyak nama. Di antara nama-namanya tadi apa? Ka'bah satu. Nama yang lain? Bakkah. Nama lainnya? Al-Baitul Atiq. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa qad dzakaru li Makkah asma'an katsira. Dan para ulama menyebutkan Mekkah itu punya beberapa nama yang banyak. 1. Mekkah. 2. Bakkah. 3. Al-Baitul Atiq. Al-Atiq artinya lama, rumah pertama yang lama.
Al-Baitul Atiq, rumah pertama, rumah yang lama, rumah lama yang pertama. Rumah pertama mana ini bangun? Rumah pertama Ka'bah kan? Ka'bah. Orang-orang Arab, mereka itu rumah pertamanya di mana? Ka'bah. Makanya meskipun mereka itu berpindah-pindah kemanapun saja, tetap pulangnya kemana? Ka'bah, ke Mekah. Itulah apa? Di antara kandungan dari surat Quraisy. Meskipun mereka itu mengadakan perjalanan ke sana kemari, ke Yaman, ke Syam, kemanapun, tetap mereka itu punya kerinduan tiap tahunnya pulang kampung ke Mekah, mengunjungi Ka'bah. Itulah sebab yang menjadikan nanti Raja Abraha itu iri dengan Ka'bah. Akhirnya bikin Ka'bah tandingan namanya Qulais. Akhirnya mereka ingin menghancurkan. Itu singkat sejarahnya. Dan memang secara fitrahnya manusia itu pasti punya kerinduan dengan rumah yang pertama. Sebagaimana diungkapkan seorang penyair Abu Thayyib, yang mengatakan, wa kam manzilin ya'lifuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berapa banyak rumah yang sudah aku singgahi, namun tetap rasa rinduku ada pada rumah yang pertama. Meskipun yang beliau maksudkan di sini adalah surga. Rumah pertama kita di mana? Yakin semua nih? Rumah pertama kita di mana? Surga. Rumah pertama. Cinta pertama siapa? Allah. Masih dalam syairnya apa? Kemanapun hati berlabuh mencari cintanya, tetap cinta itu ada pada cinta yang pertama. Maksudnya Allah. Kemanapun tempat yang sudah aku singgahi, tetap rumah yang paling dirindukan adalah rumah yang pertama. Maksudnya surga. Makanya apa? Mereka juga apa? Ada namanya pulang kampung. Orang-orang Arab itu pulang kampung. Apa yang dirindukan? Ka'bahnya. Semoga kita semuanya punya kerinduan ke Ka'bah. Ya, karena di atas milahnya Nabi Ibrahim. Dan itulah doa Nabi Ibrahim, waj'al afidatan nas tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu punya kerinduan dengan Ka'bah. Yang keempat, Al-Baitul Haram. Dinamakan juga dengan Baitul Haram, rumah yang dimuliakan. Dinamakan juga dengan Baitullah, rumahnya Allah, sebagai pengagungan. Bukan rumahnya siapa-siapa. Rumahnya siapa? Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Bukan miliknya orang Quraisy saja. Milik siapa Ka'bah? Milik siapa Ka'bah itu? Baitullah, miliknya Allah. Juga dinamakan Al-Baladul Amin, negeri yang penuh dengan keamanan. Mana Pak dalilnya? At-tin, wat-tin, waz-zaitun, wa hadzal baladil amin. Dan juga dinamakan Al-Ma'mun, yang mendapatkan keamanan. Dan juga dinamakan Ummul Qura,
dan yang lain-lainnya. Memiliki beberapa nama. Taib. Dan Ka'bah bertambah kemuliaannya ketika dinamakan dengan Al-Baitul Haram, rumah yang dimuliakan, atau Al-Baitul Muharram, atau Al-Baitul Atiq, atau juga Al-Masjidul Haram, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada tempat tersebut. Taib, ya. Sementara sampai sini dulu, ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Maka sesungguhnya dari ayat ini 96 menegaskan rumah pertama kali yang dibangun untuk ibadah adalah Ka'bah. Kemudian jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa 40 tahun. Dan milah agama Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan untuk mengagungkan rumah Allah. Dengan apa mengagungkan rumah Allah? Dengan haji, umroh, dan semua bentuk ibadah. Ini juga menjadi kias, ya. Bagaimana cara memuliakan masjid? Memuliakan masjid dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan kajian ilmu, dan seterusnya. Itulah cara memuliakan masjid. Di samping pembangunannya jalan, tapi juga sisi ibadahnya pun jalan. Jangan sampai masjidnya megah, yang sholat berapa, Pak? Dia yang adzan, dia yang imam, dia yang plus makmum juga. Wallahu ta'ala bisawab. Baik, demikian bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.